Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir atau tidak? Oke, yang pertama Anissa Putri, apa hadir? Ya, Anggita Sari, oke hadir. Ya, terima kasih yang setelah hadir untuk semuanya. Nah, setelah itu sebelum kita mulai ke materi yang akan Ibu ajarkan, sebaiknya atau lebih baik lagi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai ya. Baik, untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan video pembelajaran kita tentang hewan invertebrata atau hewan avertebrata. Nah, kita lihat pada video pembelajaran kita, apa itu avertebrata atau apa itu invertebrata ya. Ada yang sudah mempelajarinya, ada yang sudah belajar baca-baca buku. Anissa, tahu apa itu hewan invertebrata? Ya, betul banget. Hewan invertebrata adalah hewan yang struktur tubuhnya tanpa atau tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung ya. Baik, kita akan lanjut ke klasifikasi dari invertebrata. Invertebrata dapat dikelompokkan menjadi 6 filum. Yang pertama ada Porifera atau hewan berpori, yang kedua itu Coelenterata atau hewan berongga, yang ketiga ada Vermes atau cacing, yang keempat ada Arthropoda atau hewan berbuku-buku, yang kelima ada Molluska atau hewan lunak, dan yang keenam itu ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Nah, sekarang kita ke filum yang pertama, yaitu filum Porifera atau hewan berpori. Ya, Porifera yaitu hewan yang seluruh permukaan tubuhnya itu berpori-pori. Tubuh hewan ini menyerupai spons dengan rangka yang terbuat dari zat tanduk. Pada umumnya memiliki tubuh asimetrik atau tidak beraturan ya. Dan juga ada nih bentuknya seperti tabung, vas bunga, ada juga yang berbentuk mangkuk atau bercabang seperti tumbuhan dengan warna tubuh yang bermacam-macam. Nah, habitat dari hewan ini yaitu di dalam air ya, dan dapat berkembang biak baik secara kawin ataupun tidak kawin. Berkembang biakannya dilakukan dengan cara tunas ya. Nah, beberapa jenis dari Porifera seperti Spongia dan Hippospongia dapat digunakan sebagai spon mandi nih, dan bisa digunakan untuk alat gosok. Tadi ya, contoh dari Porifera ini adalah Scypha, Spongia, dan Photherion. Ya, kita ke film yang kedua, yaitu ada Coelenterata atau hewan berongga. Coelenterata ini merupakan hewan yang hidupnya di air dan memiliki rongga pada tubuhnya. Tubuhnya ini ada yang berbentuk polip dan ada juga yang berbentuk medusa. Nah, kenapa kok berbentuk seperti polip? Nah, bentuk polip di sini yaitu menyerupai tabung atau seperti tabung ya, dan dia menempel pada tempat hidupnya. Dan yang medusa ini seperti lonceng atau payung, dan dia dikelilingi oleh lengan-lengan tentakel yang melayang di dalam air. Contoh dari filum Coelenterata yaitu satu ada Obelia, ada ubur-ubur, dan juga ada hidra. Ya, kita ke filum yang ketiga. Apa itu filum ketiga? Yaitu Vermes atau cacing ya. Nah, istilah ini biasanya digunakan untuk hewan yang kecil dengan tubuh memanjang dan lunak. Nah, dia tidak mempunyai rangka dan tidak mempunyai kaki ya. Nah, tubuhnya ini bersifat simetris bilateral, yaitu tubuhnya cacing ini dapat dibagi menjadi bagian kiri dan bagian kanan yang sama. Jadi bagian kanan dan bagian kirinya sama. Nah, berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama disebut dengan cacing ini berbentuk pipih ya.
Nah, contoh dari cacingnya adalah itu Platyhelminthes atau cacing pita dan cacing hati. Dan satu ada lagi cacing yang berbentuk bulat panjang dan tidak bersegmen. Nah, di sini ada namanya cacing gilig ya atau Nemathelminthes, contohnya itu cacing perut dan cacing kermi, cacing gelang juga cacing tambang. Sedangkan cacing yang tubuhnya bulat panjang dan beruas-ruas, contohnya ini itu Annelida, yaitu pada cacing tanah, pacet ya dan lintah. Ya, kita ke filum yang keempat, yaitu ada Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Nah, tubuh dari si Arthropoda ini beruas-ruas, nah terbagi dari 3 bagian. Pertama ada kepala atau caput, kedua ada dada atau torak, dan yang ketiga ada perut atau abdomen. Bentuk tubuhnya ini yaitu simetris bilateral ya, dan dikelilingi oleh rangka luar yang terdiri atas zat chitin. Nah, sistem organ tubuh dari si Arthropoda ini udah hampir lengkap ya, ada dari sistem peredaran darahnya, ada sistem pencernaannya, sistem sarafnya, pernapasannya, ekskresinya, dan indera juga sangat peka ya terhadap sentuhan panas atau dari bau-bauan. Dan Arthropoda ini merupakan filum yang terbesar dari atau diantara filum-filum dari hewan lainnya, yaitu ada dari kelompok insekta, contohnya itu adalah kupu-kupu, laba-laba ya, atau serangga ya, pokoknya semua jenis serangga. Dan ada lagi namanya krustase. Krustase ini contohnya adalah udang-udangan. Nah, contoh di sini adalah udang atau kepiting dan juga rajungan ya. Nah, ada lagi namanya pengelompokannya yaitu Arachnoida. Arachnoida ini yaitu laba-laba ya, kalajengking. Satu lagi ada namanya Myapoda atau lipan, kelabang, dan kaki seribu. Kita sampai ke filum yang kelima. Yang kelima itu ada Mollusca atau hewan lunak ya. Mollusca ini tubuhnya lunak dan banyak mengandung lendir dan terbungkus oleh mantan. Nah, pada umumnya si Mollusca ini memiliki cangkang ya yang terbuat dari zat kapur yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Hewan ini habitatnya bisa di air, bisa di darat, di air tawar, dan daerah panas pun bisa, dan sampai daerah dingin malah ya. Mollusca ini sudah memiliki sistem pencernaan, memiliki pernapasan, ekskresi, peredaran darah, saraf, otot, dan lainnya. Contoh dari si Mollusca ini yaitu pertama ada Pelecypoda, yaitu kerang, dan kedua adalah Gastropoda atau cumi-cumi. Yang ketiga adalah Cephalopoda atau hewannya adalah seafood. Ya, kita ke filum yang ke-6, yaitu ada Echinodermata. Nah, Echinodermata ini berarti hewan yang berkulit duri, yaitu kulitnya yang terdiri atas lempeng-lempeng kapur dengan duri-duri kecil pada permukaan tubuhnya ya. Contoh dari hewan si Echinodermata ini yaitu adalah bintang laut, landak laut, dan juga ada teripang. Oke, sebelum lanjut ke ciri-ciri invertebrata, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang kurang paham atau apa? Boleh ditanyakan? Ya, oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja ke ciri-ciri hewan dari invertebrata. Nah, tahukah kalian 97% di dunia ini makhluk hidup paling banyak yaitu adalah hewan invertebrata. Kenapa? PR ya buat kalian. Nah, kita ke ciri-ciri hewan invertebrata yang pertama, yaitu berdasarkan lapisan tubuhnya. Invertebrata ini terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada namanya diploblastik dan ada namanya tripoblastik. Di itu apa? Ingat, di itu adalah 2 dan tri itu adalah 3. Nah, di sini diploblastik yaitu 2 lapisan ya. Jadi di sini 2 lapisan terdiri dari pertama ada namanya endoderm,
Endoderm itu berarti lapisan dalam, dan eksoterm yaitu lapisan luar. Nah, yang tripoblastik ini terdiri dari apa aja? Nah, terdiri dari 3 lapis ya. Pertama ada namanya endoderm lapisan dalam, eksoterm lapisan luar, dan mesoderm yaitu lapisan tengah. Lihat pada gambar ya. Untuk dipoblastik, contoh hewannya yaitu adalah jenis spesies Coelenterata, yaitu kita lihat ya ada ubur-ubur. Nah, untuk yang dipoblastik yaitu contohnya adalah Annelida. Annelida apa nih contohnya? Cacing-cacingan ya. Nah, kita bisa lihat ya, kita ke ciri-ciri dari hewan invertebrata berdasarkan rongga tubuhnya ya. Oke, yang pertama ada namanya Acelomata. Apa itu Acelomata? Nah, hewan ini bertubuh padat, tapi dia tidak memiliki rongga ya di antara usus dengan tubuh terluarnya. Jadi pada Acelomata ini tidak memiliki rongga ya. Nah, yang kedua ada namanya Selomata. Nah, ini jelas Selomata. Untuk Selomata ini berarti dia memiliki rongga tubuh. Nah, dan yang ketiga Pseudoselomata. Nah, ini dia memiliki rongga semu ya di antara saluran tubuhnya. Apa sih contoh dari Acelomata? Oke, kita lihat di sini ya, gambar ada namanya cacing pipih. Nah, ini untuk contoh Acelomata. Dan untuk Selomata contohnya di sini adalah cacing tanah. Dan yang ketiga untuk Pseudoselomata contohnya adalah cacing kili. Nah, berarti ini adalah tentang cacing-cacingan ya. Kita ke ciri-ciri hewan invertebrata berdasarkan simetrisnya ya. Oke, yang pertama lihat pada gambar ya, di sini ada simetri bilateral. Nah, bilateral ini tubuh hanya dapat dibagi menjadi 2 bagian sama rata jika dipotong dari satu sisi ya. Bidang simetris berarti ya. Oke, kita lihat di sini contohnya adalah krustase. Krustase di sini adalah udang ya, contohnya udang. Nah, kita bisa lihat di sini ada bagian anterior, bagian dorsal, bagian bidang simetri, dan posterior. Ada lagi namanya simetri radial. Untuk simetri radial adalah tubuhnya dapat dibagi menjadi 2 bagian sama rata meskipun dipotong beberapa kali ya. Jadi dia sifatnya bersumbu simetri. Nah, contoh di sini adalah Coelenterata. Apa itu Coelenterata? Ubur-ubur ya contohnya. Ya, kita ke ciri-ciri invertebrata berdasarkan sistem reproduksinya ya. Nah, di sini ada namanya reproduksi seksual dan ada reproduksi aseksual. Apa itu reproduksi seksual? Itu reproduksi yang membutuhkan gamet jantan dan gamet betina ya, ini disebut seksual ya. Nah, untuk yang kedua ya adalah reproduksi yang tidak membutuhkan gamet jantan dan betina atau disebut aseksual. Nah, contohnya yang seksual yaitu adalah krustase ya, dan yang kedua adalah contoh itu planaria. Sebelum kita lanjut ke manfaat hewan invertebrata bagi kehidupan manusia, ada yang mau ditanyakan dulu dari ciri-ciri tadi, dari ciri-ciri hewan invertebrata. Baik, gak ada ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke manfaat dari hewan invertebrata bagi kehidupan manusia. Nah, kalau pecinta seafood ini pasti tahu nih ya, manfaatnya apa sih? Oke ya, di sini beberapa manfaatnya yaitu antara lain adalah sebagai apa? Ayo, sebagai sumber makanan ya, betul sekali sebagai sumber makanan ya. Nah, contoh di sini yang biasa kita manfaatkan atau biasa kita konsumsi itu adalah contoh dari moluska. Di sini ada apa? Ada kerang hijau ya, contohnya ada cumi-cumi juga, dan ada juga gurita. Selain itu apalagi? Yaitu spesies krustase ya. Di sini apa? Udang-udangan. Nah, ini pasti banyak yang suka sama udang ya. Baik. Satu lagi ada namanya, contohnya itu insekta. Apa itu insekta? Nah, di sini contohnya serangga ya. Nah, serangga juga kok Bu bisa dimanfaatkan menjadi sumber makanan? Iya, bisa. Contohnya di sini apa?
Belalang ya, kalian bisa mengkonsumsi belalang, itu sangat kaya proteinnya ya. Nah, pokoknya manfaat hewan dari invertebrata itu kaya akan protein. Ya, udah selesai ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat dan bertambah ilmu untuk kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.